Nah, sekarang kita masuk ke sains dan teknologi. Yang pertama, sekarang kita coba tengok apa sih sains itu di mata seorang Mahatma Gandhi. Gandhi bilang begini, apakah sains itu? Hakikatnya sains adalah pencarian kebenaran, hukum-hukum dasar yang mengatur alam semesta. Jadi berarti ilmu pengetahuan itu berarti menurut Gandhi ya sebenarnya hasil dari kita mencari, memahami hukum alam ini. Baik hukum materi, hukum sosial, hukum jiwa psikologi, hukum ekonomi, hukum politik, semuanya kan ada pola-polanya. Kalau bahasanya agama ada sunnatullahnya. Dengan pola inilah alam semesta ini beredar, berkembang. Kita manusia mengejar, memahami pola-pola ini untuk nantinya kita daya gunakan, kita manfaatkan demi kemaslahatan yang lebih luas, lebih besar. Itulah sebenarnya sains. Jadi sains itu tidak sekedar hafalan ilmu dan teori-teori, tapi di balik itu sains adalah upaya pencarian kebenaran. Nah, terus ukurannya dia sukses apa? Ukurannya dia memang pas disebut sains apa? Menurut Gandhi, sains dapat disebut sains kalau mampu memberikan kepuasan sepenuhnya kepada kelaparan tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi sains ini menjawab kegelisahan pikiran, menjawab kebutuhan tubuh, dan memenuhi kebutuhan akan ketenangan jiwa. Di titik ini nanti sains itu punya standar-standar, ukuran-ukuran. Ukurannya apa? Sains ini manfaat, sains ini sukses. Ya kalau dia memenuhi kebutuhan kita tentang pikiran yang sehat, tubuh yang sehat, dan jiwa yang sehat. Kalau sains kok malah hanya bikin ruwet pikiran, hanya nambah bingung saja, ya mungkin perlu diformulasi ulang, dikembangkan lagi, biar tidak hanya membuat ruwet pikiran. Atau sains yang membuat capek tubuh, membuat ringkih badan fisik, atau merusak materi, merusak realitas hidup kenyataan, ya berarti dia bermasalah. Atau mengacaukan jiwa kita, menggelapkan jiwa kita, itu juga bermasalah. Jadi menurut Gandhi, sains itu ukurannya 3. Jadi menjawab kelaparan tubuh, menjawab kelaparan pikiran, dan menjawab kelaparan jiwa. Hasilnya kalau bahasa Arab itu, pengetahuan itu diantara cirinya adalah sukunun nafas. Jiwa kita tenang. Orang itu kan dari tidak paham jadi paham, akhirnya kan tenang. Kalau orang sudah paham itu kalem sudah dia. Tapi selama dia belum paham itu kan masih bertanya-tanya, mencari-cari, mengejar-ngejar. Dan ini kalau dalam bahasanya Gandhi, ya, kemampuan sains untuk menjawab kebutuhan fisik, kebutuhan pikiran, dan kebutuhan jiwanya manusia. Disitulah posisinya sains. Jadi kalau ada yang tanya, mengapa sih orang kok mengejar kebenaran? Dia ingin memahami pola-pola dasar yang mengatur alam, ya karena dia ingin hidup dengan tenang, nyaman, terpenuhi tuntutan hidup fisiknya, terpenuhi tuntutan akal sehatnya, dan terpenuhi tuntutan ketenangan jiwanya. Inilah posisinya sains. Jadi semoga teman-teman bisa menangkap ya arah pembicaraannya Gandhi.
Yang selama ini sains kan kita definisikan itu pengetahuan yang sistematis lah, metodis lah, dan lain sebagainya. Ya secara teknis iya. Tapi hakikatnya sains ya sebenarnya upaya kita mencari kebenaran-kebenaran alam dan pola-polanya yang targetnya adalah menjawab kebutuhan materi fisik, menjawab kebutuhan akal sehat, dan juga kebutuhan jiwanya manusia. Jadi ini sains. Terus teknologi sekarang. Nah, Mahatma Gandhi ini banyak dikritik orang yang salah paham terhadap pandangannya Gandhi tentang teknologi. Banyak orang menganggap Gandhi ini orang yang anti teknologi. Teman-teman mungkin melihat ya, sering melihat gambarnya Gandhi itu orang tua yang kurus, jalan pakai tongkat. Kemudian bajunya dia tenun sendiri, dia punya alat tenun, alat pintal benang yang diputer kayak roda itu. Dan banyak orang mengikuti gaya beliau. Sementara saat itu kan sudah ada mesin tenun yang otomatis, mesin cetak kain dan macam-macam. Tapi beliau lebih memilih itu. Dan itu salah satu gambaran visi dan pandangan beliau tentang teknologi. Maka banyak orang kemudian tanya, Gandhi ini loh, wong sekarang zaman modern, banyak alat-alat luar biasa yang memudahkan hidup manusia. Kok Gandhi memilih cara hidup yang seperti itu sih? Jangan-jangan dia anti teknologi. Nah, kita lihat sekarang pasnya pandangannya Gandhi tentang teknologi itu seperti apa sih? Apa benar dia anti teknologi? Ada salah satu wawancara yang terang-terangan bertanya kepada Gandhi begini. Gandhi, apa Anda membenci mesin? Ya, mesin ini kan perangkat teknologi zaman itu ya. Kalau saya ngomong teknologi saat ini, di kajian kita tentang Gandhi ini, ya jangan dibayangkan dulu yang teknologi informasi luar biasa 4.0 hari ini. Zaman itu kan teknologinya ya teknologi simbah-simbah kita dulu. Baru ada sedikit, mungkin ada televisi, ada radio zaman kuno, ada alat-alat teknis apa yang baru muncul. Nah ini kan kok Gandhi kelihatannya menghindar dari ini. Maka ada yang tanya pada Gandhi, Gandhi, apa Anda membenci mesin? Tanya wartawan pada Gandhi. Gandhi menjawabnya begini. Tubuhku ini tidak lain adalah sebentuk mesin juga yang kompleks. Bagaimana aku bisa anti mesin? Nah, ini jawaban dari pertanyaan itu retoris. Apa mungkin ada orang anti mesin? Wong ya tubuh kita ini kan kerjanya jantung, ginjal, usus dan macam-macam ini kan seperti mesin, seperti sebuah mesin yang rumit. Tidak mungkin orang bisa anti mesin. Alat pintalku yang tadi saya ceritakan, yang gambar roda itu, bahkan tusuk gigi ini katanya Gandhi misalnya adalah juga mesin. Jadi tegasnya tidak mungkin ada orang kok anti mesin. Dilanjutkan begini oleh Gandhi. Aku tidak membenci mesin, namun aku benci kesukaan yang berlebihan kepada mesin. Jadi, dengan kalimat yang berbeda, aku tidak membenci mesin, tapi aku benci kalau ada orang hidupnya tergantung kepada mesin. Aku tidak suka mesin yang melemahkan kekuatan manusia. Ada yang membicarakan tentang mesin yang mampu menghemat kerja manusia. Sementara ribuan orang tercampak ke pinggir jalan tanpa pekerjaan. Nah, kalau ini mengkritik
di ranah sosial ekonomi. Pengembangan teknologi hari ini menciptakan mesin yang menggantikan posisi manusia, itu apa sudah memperhatikan orang yang selama ini bekerja di situ, yang sekarang posisinya digantikan oleh mesin. Ribuan orang tercampak ke pinggir jalan jadi pengangguran. Nah, ini keluhannya Gandhi. Mbok iya sih, memang bagus mesin itu, mampu menghemat tenaganya manusia. Tapi ini loh orang-orang yang kemudian di PHK semua, disingkirkan semua dari pekerjaannya. Terus gimana? Apa kita juga berpikir tentang itu? Iya, itu kata-kata selanjutnya. Aku ingin tenaga dan waktunya manusia dapat dihemat. Namun bukan hanya untuk sekelompok orang, namun untuk semua manusia. Maksudnya apa? Yalah, kalau ada mesin, tenaga manusia hemat, memang menguntungkan. Tapi mbok yo jangan menguntungkan hanya sekelompok orang saja. Tidak bisakah diatur menguntungkan semua orang? Kalau yang mesin-mesin yang menggantikan manusia tadi, ini sebenarnya sudah ada di analisisnya Karl Marx dulu tentang kapitalisme. Semakin pemilik modal mampu efektif menggunakan mesin, maka kemudian terjadi PHK besar-besaran. Dan semakin mereka bisa ini, semakin mereka kaya. Yang kaya semakin tambah kaya, yang miskin semakin tambah miskin. Kata Gandhi selanjutnya, aku ingin kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan beberapa orang, namun juga untuk semua orang. Nah, ini mulai kelihatan visinya Gandhi. Saya ndak anti teknologi, saya ndak anti mesin. Tapi mbok yo, pengembangan teknologi, pengembangan mesin-mesin itu mempertimbangkan situasi kemanusiaan. Jangan hanya jalan saja, maju saja. Ya nanti hasilnya memang menguntungkan. Tapi buat apa kalau hanya menguntungkan 1-2 orang? Kalau hanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpinggirkan. Nah, ini namanya pandangan kritik teknologinya gaya Gandhi. Oke, yo nanti kritik juga bisa dikritik lagi, tapi kan paling tidak kita mulai paham ini. Saya khawatirnya gagasan-gagasan seperti Gandhi ini, entah berapa tahun yang akan datang, akan laku lagi karena kita kehabisan sumber daya alam. Kita hari ini terlalu rakus, terlalu serakah, sehingga banyak nanti sumber-sumber daya alam itu tidak lama lagi akan habis. Kemudian kita baru sadar pentingnya gagasan Gandhi ini tentang kesadaran pengembangan teknologi yang manusiawi. Baik, kita lanjutkan. Ini kalimatnya Gandhi selanjutnya. Mesin memiliki tujuannya sendiri dan mereka akan selalu seperti itu berbagi ruang dengan kita. Namun mereka jangan sampai meruntuhkan kontribusi manusia sampai unit terakhir. Jadi maksudnya, ya kita ini hari ini memang hidup kita berbagi ruang dengan mesin-mesin. Tapi semoga tidak nanti semua ruang hidup kita dipenuhi mesin sampai kita sebagai manusia tersisihkan. Mungkin secara fisik kita tidak tersisihkan, tapi secara sistem hidup kita tersisihkan karena kita total diatur oleh mesin. Ini yang dikhawatirkan oleh Gandhi. Yo karena itu di awal-awal modern yo ilustrasinya masih sederhana. Misalnya ini katanya Gandhi, ditemukan alat bajak yang canggih. Ini alat untuk membajak sawah maksudnya. Alat membajak yang canggih ini alhamdulillah efektif. Kerja para petani lebih ringan. Tapi kalau, ini kalimat selanjutnya, ini luar biasa. Namun kalau kemudian tiba-tiba semua orang
membajak semua sawah dengan teknologi, ribuan orang akan terbuang tanpa pekerjaan, lalu mereka akan tersisih kelaparan. Mungkin kita akan jawab, yo Pak, memang zamannya seperti ini Pak. Ya salahnya mereka sendiri tidak terdidik, salahnya mereka sendiri bisanya hanya jadi buruh tani. Inilah yang oleh Gandhi disebut teknologi yang tidak mempertimbangkan kemanusiaan tadi. Science without humanity. Padahal kreasi manusia di ranah teknologi ini kan untuk memudahkan, untuk mengefektifkan, untuk menghemat, sehingga manusia ini bisa semakin maju, semakin berkembang. Tapi kalau ini hanya untuk sekelompok orang saja, sementara banyak orang yang lain justru tersingkirkan eksistensinya, justru habis hidupnya gara-gara itu, ini Gandhi minta ya dipertimbangkan lagi. Ya bukan berarti menolak alat baja itu, tapi nasib mereka ini loh. Jangan mentang-mentang sudah punya mesinnya, orangnya dibuang. Nah ya kita yang punya mesin, kalau bahasanya Kalmak, yang pemilik modal, enak kita sekarang ndak usah bayar pegawai, cuma butuh listrik atau baterainya saja, mesinnya jalan, kita tambah kaya. Mereka tambah tersisih, mereka kelaparan, mereka tidak punya pekerjaan, pengangguran. Ini semoga juga menjadi pikiran para pengembang teknologi, ya khususnya juga pemerintah yang mengatur semuanya. Nah terus, jadi ini ya, dari sini mulai kelihatan, oh pandangannya Gandhi tentang teknologi ini seperti ini.